Halo, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang BUMN. Tetapi sebelum kita membahasnya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi agar channel ini semakin berkembang. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan BUMN sebagai badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kata yang akan kita highlight di sini adalah sebagian besar modalnya. Sebagian besar modal memiliki arti bahwa 51% modal harus dimiliki oleh pemerintah. Tapi pertanyaannya, kenapa harus 51% ya? Apa kalian tahu? Berikutnya kita akan mempelajari tentang peran BUMN bagi pemerintah. Peran BUMN yang pertama adalah BUMN mengolah cabang produksi vital untuk tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran. Kata yang kita highlight di sini adalah cabang produksi vital. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah hasil produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak atau masyarakat harus dimiliki oleh pemerintah melalui BUMN. Dan hal ini sejalan dengan Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Peran BUMN yang kedua adalah BUMN menjadi perintis usaha-usaha dalam perekonomian nasional. Kata yang kita highlight di sini adalah perintis usaha. Maksudnya apa sih? Bahwa BUMN menjadi yang pertama memulai sektor bisnis, apalagi bila sektor bisnis tersebut bermodalkan besar, akses sulit untuk dicapai, dan yang ketiga adalah sumber daya yang besar. Perhatikan gambar berikut ini sebagai contoh. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, gambar ini adalah gambar proyek Trans Papua. Trans Papua memakan jarak sebanyak 4.325 km dan menelan biaya sebesar 4,49 triliun. Apakah ada pihak swasta yang bersedia untuk membayar proyek ini? Tentu tidak ada. Dan disinilah peran pemerintah melalui BUMN untuk bisa menyediakan dana untuk membiayai proyek ini. Peran BUMN yang ketiga adalah menjadi sumber pendapatan negara non-pajak. Kita bisa ketahui bahwa pendapatan pemerintah dibagi menjadi dua sektor, pajak dan non-pajak. Dan disinilah peran BUMN sebagai sumber pendapatan negara dari non-pajak. Peran BUMN yang keempat adalah menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Kita sudah bisa ketahui bahwa dengan adanya perusahaan-perusahaan BUMN, mereka diharapkan mampu menyedot angka pengangguran yang terjadi di masyarakat, sehingga angka pengangguran bisa berkurang. Peran BUMN yang terakhir adalah menjadi motor untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis BUMN. Pada dasarnya, BUMN dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah persero dan yang kedua adalah perum. Persero adalah perusahaan pemerintah yang mencari keuntungan, sedangkan perum adalah perusahaan pemerintah yang berfokus pada layanan publik. Berikutnya, persero berbentuk badan hukum perdata PT, sedangkan perum adalah badan hukum yang diatur oleh undang-undang. Dan yang terpenting, persero dimiliki sahamnya oleh pemerintah sebesar 51%, sedangkan dalam perum tidak ada saham, yang ada adalah modal keseluruhan yang dimiliki oleh negara. Demikian pemaparan kita untuk hari ini tentang BUMN. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran ekonomi berikutnya.